Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih kita, Tuhan kita Kristus Yesus. Kita akan dibekali kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari hampiri Tuhan dalam hidup. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya mengagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, tahu rencanamu. Oh, aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lewat kebenaran firman-Mu dan lewat pribadi Roh Kudus kami dapat mengenal Engkau, Yesus, dalam hidup kami. Biar kiranya firman-Mu terus membawa kami lebih mengenal Engkau, lebih percaya kepada Engkau, lebih mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicaralah Tuhan, kami rindu mendengar firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Kembali lagi kita akan isi firman Tuhan. Kita akan tetap pada pembahasan bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita buka firman Tuhan, Alkitab kita di Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tuhan, bagaimana Paulus dia
mendasarkan keinginannya di dalam pengenalan dia akan Kristus Yesus, bahwa pengenalan akan Kristus Yesus itu membuat kehidupannya berbeda. Dia menganggap segala yang dahulu dia peroleh, segala yang dahulu dia rindu-rindukan untuk dicapai, itu merupakan satu hal yang sampah. Katakan, video kita yang kemarin 2 hari lalu, saudara bisa cek part 1 mengalami Tuhan. Di situ saudara bisa lihat bahwa bagaimana dahulu Paulus yang tadinya mengejar satu titel di mana dia akan memperoleh satu jabatan dalam kerohanian. Bagaimana dia dapat memperoleh gelar ulama, memperoleh gelar pemuka agama. Tetapi ketika Yesus menginterupsi kehidupannya, ketika Yesus menampakkan dirinya, bertemu dengan Paulus, dan Paulus melihat betul pribadi Yesus dalam kehidupannya. Kehidupannya berubah 100%. Kehidupannya berbalik arah. Karena pengenalan akan dia, pengenalan akan Kristus Yesus, itu merupakan satu hal yang sangat berharga bagi Paulus. Bagaimana Rasul Paulus dia berbalik arah kehidupannya, sehingga dia tidak menjadi pribadi yang sama. Sebelum dia mengenal Kristus, sebelum dia berjumpa dengan Kristus, mengalami encounter bersama dengan Tuhan, semuanya dia lepaskan. Karena pengenalan akan Kristus merupakan satu hal yang sangat berharga. Kita akan belajar di sini, akan ada rahasia-rahasia bagaimana kita dapat mengalami rahasia itu dibukakan untuk kita. Kita mengalami apa yang dahulunya sebagai suatu hal yang kita masih meraba-raba, merupakan satu hal rahasia, kita belum mengerti. Bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadikan kita, mengubahkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Sudah melihat bagaimana pengenalan akan Kristus itu sangat luar biasa. Kita akan membahas bagaimana kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus itu harus benar-benar kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana kita yang tadinya mati karena dosa. Dosa dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan upah dosa ialah maut. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengalami hukuman, yaitu maut. Dan maut itu sudah mau tidak mau harus kita alami.
Kemana Kristus Yesus datang untuk menebus manusia, menebus kita. Bagaimana Kristus Yesus itu datang menebus kita. Datang ke dunia ini, datang untuk menebus kita. Mati di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanan Kristus, kita dapat memperoleh kehidupan bersama-sama dengan Dia. Ketika Yesus dibangkitkan, itulah proses di mana kemenangan akan maut. Bagaimana Yesus sudah menang atas maut. Dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Dan inilah yang harus kita benar-benar alami dalam kehidupan kita. Gimana bukan hanya karena kita tahu bahwa Yesus sudah mati, tetapi kita tidak benar-benar mengalami dalam kehidupan kita. Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Karena kita belum mendasarkan kehidupan kita kepada pengorbanan Kristus, kepada kebangkitan Kristus. Kalau kita benar-benar yakin dan kita menaruhkan kehidupan kita kepada kebangkitan Kristus, kita akan dibangkitkan. Tentu kita sudah melihat bahwa hal-hal rohani dahulu bukan merupakan satu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Itu merupakan hal yang remeh. Karena apa? Karena kehidupan kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Kita belum mati bagi diri kita sendiri. Kita belum mengalami kematian bersama-sama dengan Kristus. Kita masih mati secara rohani. Perlu Kristus tinggal di dalam hidupmu, membangkitkan engkau, menjadikan engkau pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga kehidupanmu tidak menjadi sama lagi. Kau akan mengalami perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupanmu. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Katakan bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita akan tetap mengalami kematian secara fisik, secara jasmani. Tetapi roh kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan kita akan memperoleh kebangkitan. Kebangkitan inilah merupakan rahasia yang Rasul Paulus ingin agar kita mengetahuinya. Rasul Paulus ingin membagikannya kepada kehidupan kita. Bagi kita yang membaca surat ini, kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Bahwa bagaimana Rasul Paulus rindu lebih mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya,
bersama-sama dengan Tuhan, mengalami hidup yang dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan yang sudah dibangkitkan, kita akan mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena kehidupan kita akan senantiasa terkonek dengan Tuhan. Melalui roh kita. Roh kita akan terus dibangun. Rohani kita terus. Dan Tuhan akan terus menerus memperbaharui kita. Terus menerus memperbaharui kita. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, saya mau ibaratkan bagaimana handphone kita, smartphone yang kita miliki, itu harus terkoneksi dengan internet, harus terkoneksi sehingga kita dapat mengalami kita akan ada pembaharuan dari developer. Kalau mungkin merek HP saya ini Oppo, nah Oppo ini akan kasih link pembaharuan, tetapi handphone ini harus terhubung dengan internet. Entah terhubung dengan wifi atau terhubung dengan paket data untuk kita menerima pembaharuan. Nah, begitu dibaharui, HP ini akan berfungsi secara maksimal. Sama seperti kehidupan kita. Kita harus terhubung dengan pencipta kita. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Harus terhubung dengan server surga. Sehingga kehidupan kita, kalau kita terhubung, Allah terus akan membaharui kita. Sehingga kita dapat berfungsi sebagaimana kita mestinya. Kehidupan kita, kehidupanmu kalau engkau belum berfungsi secara maksimal, saudara perlu periksa bahwa apakah engkau sudah terhubung dengan Tuhan. Apakah engkau sudah mengalami perjumpaan, engkau mengalami pembaharuan demi pembaharuan daripada Tuhan. Pembaharuan demi pembaharuan itulah yang akan menjadikan kehidupan kita berfungsi selayaknya seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kepala rumah tangga tidak bisa berfungsi seperti apa yang seharusnya, engkau harus cek apakah engkau terhubung dengan Tuhan. Atau ibu-ibu, kalau engkau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, engkau tidak bisa berfungsi selayaknya engkau sebagai ibu rumah tangga. Kau harus periksa apakah kehidupanmu sudah terkoneksi baik dengan Tuhan. Sebab saya mau katakan bahwa engkau tidak akan bisa berfungsi seperti selayaknya Tuhan inginkan dalam kehidupanmu kalau engkau tidak mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Engkau tidak terkoneksi dengan Tuhan. Engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita penting untuk menerima. Kita harus menerus diperbaharui dalam kehidupan kita. Inilah satu rahasia yang kita pelajari di sini bahwa bagaimana kehidupanmu, kehidupan saya, kita harus terus menerus diperbaharui oleh Tuhan. Untuk itu kita harus terhubung senantiasa dengan Tuhan. Kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, Tuhan tidak bisa memperbaharui kau. Hubungan ini harus dipulihkan terlebih dahulu. Harus memulihkan kehidupanmu.
Apakah engkau memiliki jadwal-jadwal doa? Apakah engkau memiliki jadwal-jadwal membaca firman dalam kehidupan? Atau engkau sudah lalai melakukan hal-hal ini? Sebab dari sinilah, lewat firman Tuhanlah engkau dapat mengenal Dia, dapat mengetahui Dia. Percayalah bahwa firman Tuhan itulah yang akan membawa hidupmu semakin berkenan kepada Tuhan. Kau akan berfungsi di Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Biar kiranya ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus memetraikan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Biar kiranya mereka dapat mengalami Engkau. Mereka dapat mengalami pembaharuan yang daripada Engkau. Sehingga kehidupan mereka dapat berfungsi seperti apa yang selayaknya, apa yang Engkau inginkan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menonton acara ini. Biar kiranya Tuhan Engkau menjamah kehidupan mereka. Agar mereka senantiasa dekat, memiliki kehidupan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kehidupan mereka untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah mendengar firman-Mu. Ikhlaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Saudara yang merasa terberkati, silahkan pencet subscribe, tombol subscribe, dan pencet notifikasinya, bel notifikasinya untuk saudara mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video kebenaran firman Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan akan sebisa mungkin setiap hari akan mengupload kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara, agar kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.